Oke, kami akan kembali untuk berbincang dengan Prof. Hipnu Nugroho, pakar hukum pidana dari Universitas Jenderal Sudirman. Selamat pagi kembali, Prof. Hipnu. Pagi, Mas Bayu. Baik, Prof, kita tadi sama-sama sudah mendengarkan apa yang disampaikan oleh Irjen Verdi Sambo. Rupanya ini menjadi pemeriksaan keempat, ya, setidaknya yang diketahui oleh publik. Setidaknya itu yang tadi disampaikan oleh Verdi Sambo ketika akan masuk ke gedung Barreskrim. Nah, pemeriksaan seorang Verdi Sambo dalam kasus ini, bagaimana signifikansinya, Prof? Ya, saya kira terhadap pemeriksaan Pak Irjen Sambo sangat signifikan. Karena pertama bahwa TKP-nya adalah di tempat beliau. Kemudian ajudan adalah ajudan beliau. Kemudian istri yang sebagai pelapor adalah istri beliau. Nah, ini suatu yang sangat signifikan sekali sehingga diperiksa sebagai saksi. Nah, kesaksian ini masih ongoing proses. Jadi kalau Pak Sambo itu sudah 4 kali, mungkin bisa berkali-kali lagi. Karena objektivitas suatu perkara, namanya kesaksian itu memang di dalam KUHP sekarang itu mempunyai nilai yang mutlak. Apa yang ia lihat, ia dengar sendiri. Itu di KUHP. Tapi dalam perkembangan putusan Mahkamah Konstitusi, nah itu tahun 2012-14, mohon maaf kalau asli, itu sudah berkembang. Kesaksian itu tidak harus apa yang ia lihat atau ia temui. Jadi mendengar, kalau itu mendengar itu ada keterkaitan, mempunyai nilai sebagai saksi. Jadi kalau dulu kita belajar KUHP itu adalah saksi mendengar itu adalah testis nulus testis, di dalam putusan Mahkamah Konstitusi yang mengajukan bahwa waktu itu kalau nggak salah Prof. Yusril, itu mempunyai nilai. Apabila nulus testis yang mendengar tadi, ternyata ada keterkaitan dengan suatu proses yang bersangkutan. Jadi pemeriksaan Pak Sambo, walaupun mungkin tidak ada di TKP, saya kira sangat signifikan sekali. Begitu Mas Bayu. Oke, baik. Nah, soal penetapan Baradae gitu, kita juga publik baru mengetahui ya pada pagi hari ini bahwa Pak Verdi Sambo ini rupanya sudah memasuki pemeriksaan yang keempat begitu. Setidaknya itu yang diungkapkan tadi ketika masuki ruangan pemeriksaan begitu. Tapi dengan penetapan Baradae sebagai tersangka, kemudian kita baru mengetahui bahwa sudah ada pemeriksaan terhadap Pak Verdi Sambo dan juga kita juga belum mendengar ada pemeriksaan istri dari Pak Verdi Sambo karena masih mengalami trauma dan secara psikologis juga belum bisa menjalani pemeriksaan. Kalau Prof. Hipnu melihat rangkaian atau benang merah dari pemeriksaan kemudian penetapan tersangka hingga pemeriksaan Verdi Sambo pagi hari ini, apa yang bisa ditarik kesimpulan? Apa yang bisa ditarik menjadi sebuah benang merahnya, Prof? Ya, alhamdulillah Mabes Polri sudah menentukan tersangkanya. Karena dari data dari bukti yang ada adalah ada sementara ini ya dugaan penembakan, dan itu diketahui dari uji balistik, pistol dan TKP dan keterangan saksi. Nah, ada benang merahnya karena ini kejahatan ini adalah bukan kejahatan personal, bukan pribadi Ansi, tapi dalam konteks tugas ya, bukan institusi, tapi dalam suatu penugasan. Nah gitu loh. Jadi ada keterkaitan tugas institusi di dalam melakukan suatu pengamanan. Yaitu pengamanan dalam rumah Pak Irjen Sambo termasuk Bu Sambo. Kan gitu loh. Jadi suatu yang bukan berdiri sendiri. Jadi rangkaian benang merahnya nanti akan ketemu dari si tersangka dalam hari ini adalah Baradae. Kemudian siapa lagi yang akan? Karena dalam kesangkaan Mabes Polri itu sudah menentukan 5556, berarti ada suatu penyertaan. Siapa yang turut serta? Siapa yang menyuruh melakukan? Siapa yang memberikan sarana? Inilah yang sedang digali. Kan itu. Ini yang digali. Mudah-mudahan tidak terlalu lama Mabes Polri sudah menentukan siapa yang menyuruh melakukan, siapa yang memberikan sarana. Kan itu loh. Konteks sarana itu kan kemarin perdebatannya kan termasuk senjata. Apakah mungkin seorang tamtama membawa senjata
yang berkaliber perwira. Ini juga suatu permasalahan kan gitu loh. Jadi rangkaian benang merahnya saya kira penetapan Baradae ini sebagai pintu masuk yang mudah-mudahan Baradae ini berani membuka Mas gitu loh. Sehingga perkara ini cepat selesai. Oke. Jadi kami mohon Baradae tidak menjadi tameng tapi bisa membuka selebar-lebarnya sehingga kasus ini terang benderang apa yang terjadi. Begitu Mas Bayu. Baik. Nah, dengan penerapan pasal 5556 yang tadi Prof. Hipnu sampaikan, ini kan artinya Polri juga sudah setidaknya bahasanya dalam memberikan clue bahwa Baradae ini bukan pelaku tunggal di sini dalam kondisi ini. Nah, ini akan mengarah pada siapa saja, Prof? Artinya mulai dari pemeriksaan, dugaan-dugaan, motif dan lain sebagainya. Ya, ini kewenangan penyidik, Tapi kalau kita melihat itu bagian dari birokrasi, ya namanya Polri kan jalurnya jalur komando kan gitu kan. Mudah-mudahan bisa ditemukan kan itu kan. Karena ini lingkupnya jelas sekali dalam situasi kedinasan, dalam rumah dinas, TKP-nya jelas, lokus deliktinya jelas. Itu Mas. Ini sesuatu yang sangat mudah. Makanya sekarang Polri rupanya sangat hati-hati sekali karena ini menyangkut institusi, menyangkut pimpinan mungkin ya. Karena apapun yang terjadi Polri itu nanti yang membuktikan, jaksa yang membuktikan ada asas hukum yang disebut octario onus probandi, ya. Actorio octanus probandi. Jadi barang siapa yang menuduh, barang siapa yang mendalilkan harus membuktikan. Nah, inilah yang nanti pihak-pihak yang terlibat sehingga jangan sampai jadi prasangka bukti-bukti terkait dengan digital forensik, balistik forensik, kedokteran forensik, kesaksian-kesaksian jadi kumpulkan akan menjadikan mengarah sehingga tidak terjadi fitnah ataupun korban dalam pengungkapan kasus perkara ini. Oke, baik. Kalau tadi Prof sudah menyebutkan ini langkahnya mudah gitu ya. Mungkin kalau ditelusuri mudah karena lokusnya sudah jelas, TKP-nya sudah jelas gitu. Tapi kalau saya merujuk pada pernyataan dari Komnas HAM gitu, kasus ini kan diakui adalah sulit penanganannya, sulit pengungkapannya. Salah satunya adalah soal CCTV kemarin, Prof. Kita bicara soal alat bukti aja terlebih dahulu. CCTV-nya rusak begitu. Nah, dalam konteks pembuktian begitu, bila ada satu alat bukti yang dianggap rusak, apakah itu juga akan mempengaruhi secara keseluruhan pembuktian itu sendiri dengan didukung alat bukti lainnya? Iya, CCTV, visum, uji balistik itu merupakan bukti petunjuk. Jadi CCTV bukan segala-galanya. Tapi kan kemarin dari perkembangan yang dilakukan oleh penyidik Bareskrim sudah mengidentifikasi kalau nggak salah 28 CCTV. Ini sudah memberikan gambaran yang penuh. Karena CCTV itu juga harus didukung dengan bukti-bukti yang lain, kan itu Mas. Suatu alat bukti mempunyai kekuatan bukti apabila terkait dengan bukti yang lain. Jadi CCTV nanti akan dikaitkan dengan digital forensiknya, keterangan saksinya, kan gitu. Jadi ketika suatu CCTV yang di dalam rumah itu rusak, ya katakanlah rusak, kan ada CCTV yang lain. Kapan masuknya? Kan di pos penjagaan pasti ada, di pojok rumah sekelilingi juga ada, dan ini bisa dibuktikan, kan gitu kan. Apalagi perkembangan yang terakhir kemudian akhirnya handphone juga ditemukan. Wah, itu sangat menentukan sekali. Itu handphone juga sangat menentukan sebagai petunjuk rangkaian suatu pembuktian. Dari triangle pembuktian itu akan menentukan suatu rangkaian bentuk cerita mozaik atas suatu peristiwa bahwa sebetulnya dalam kasus ini seperti apa yang terjadi, bagaimana terjadi, dengan apa terjadi, dan nanti siapa yang melakukan tindak pidana. Oke. Dan itu Mas. Baik.